Halo Mas Dirman. Ada apa Pak RT? Tumben telepon. Belum sarapan, udah dikasih tugas nih pasti. Wah Mas Dirman ini cocok banget jadi ketua Karang Taruna baru kampung kita. Ketua apaan Pak? Saya baru bangun loh ini. Masih belum ngopi. Lah justru itu Mas, yang banyak waktu luang kan jenengan. Nganggur kan? Iya kan? Iya, tapi aku tuh nganggur bukan berarti pengangguran aktif Pak. Aku ini pengangguran pasif. Yang penting pasif aja dulu. Aktifnya nyusul. Toh ini cuma formalitas. Oh iya, ada proyek jalan kampung dari dana desa. Butuh orang muda buat tampil. Biar nggak saya-saya terus. Kalau saya tolak? Nggak bisa. Nama jenengan udah naik kemarin pas rapat. Ibu-ibu juga setuju. Ganteng katanya. Weh, ibu-ibu zaman sekarang ngeri ya. Nunjuk pemimpin pakai standar fisik. Mau ya? Nanti aku kirim datanya. Pembangunan jalan di RT kita. Lumayan loh anggarannya. 200 juta. Wah, segitu banyak buat jalan depan warung Punati doang. Ya, emangnya bikin jalan murah. Batu, semen, upah tukang, banyak. Yang sering rusak mah bukan jalan, Pak. Tapi hati masyarakat. Tapi tenang, besok kita omongin detailnya. Ada yang perlu saya bisikin nanti. Hah? Bisik-bisik apaan lagi, Pak? Pokoknya jangan bilang-bilang siapa dulu. Besok malam datang ke rumah ya. Santai aja, kita ngobrol lemes-lemes dulu. Ya udah. Yang penting saya nggak disuruh angkat batu loh, Pak. Iya, iya, aman. Hai Dirman, hidupmu kayaknya adem banget ya. Tiap saya lewat, posisi dudukmu gak pernah berubah. Ya gitu Pak, stabil. Kerja aja belum ada. Yang berubah paling cuma jumlah utang di dompet digital. Ya daripada kerja tapi batin tersiksa, kadang jadi pengangguran itu pilihan yang bijak loh. Bijak sih bijak Pak, tapi pas tanggal tua, bijaknya hilang. Gantinya cuma mie instan dan air keran. Nah, ngomong-ngomong soal bijak, saya kesini mau ngajak kamu ngobrol hal penting nih. Wah, kalau ada map gitu biasanya antara tawaran MLM atau urusan yang ujung-ujungnya saya disuruh kerja. Yang kedua bener, tapi bukan sembarang kerja man. Ini urusan kampung. Kegiatan Karang Taruna lagi. Lebih gede. Ini proyek pembangunan jalan kampung. Dana dari pusat. Nilainya lumayan. Dan kamu bakal saya libatkan langsung. Saya? Saya kan baru jadi ketua Karang Taruna seminggu. Itu juga karena nggak ada kandidat lain. Justru itu, masih bersih. Nama kamu belum pernah terlibat apa-apa. Jadi kalau tanda tangan, gak bakal ada yang curiga. Ah, ini maksudnya saya disuruh ikut. Yang gitu-gitu. Shh, jangan keras-keras. Kita ini cuma ngisiin dikit buat kepentingan pribadi. Gak semua dana habis buat jajan. Toh, warga juga gak akan nuntut jalan mulus kayak tol. Hah, saya kira jalan kampung bakal diaspal. Ternyata cuma dicat doang ya Pak. Ya, yang penting ada laporan, ada dokumentasi. Sisanya kita bisa atur. Pak, saya hidup miskin, tapi belum pernah ditawarin uang segede ini. Kalau saya tolak, saya tetap miskin. Kalau saya terima, saya bisa beli mie instan 1 dus tanpa mikir harga. Itu dia, hidup itu soal pilihan man. Kamu mau jadi orang bersih tapi susah terus? Atau jadi orang yang pinter manfaatin peluang? Saya kira hidup bakal lebih sederhana dari ini. Saya nggak maksa kamu. Tapi kalau kamu bilang iya, kamu nggak sendirian. Saya ada di belakang kamu. Kita bagi rata. Dan tenang aja. Ada orang dalam juga yang jaga. Kapan deadline-nya, Pak?
Besok saya tunggu jawabanmu. Tapi ingat, kesempatan gak datang 2 kali. Kalau ketangkep, kita bukan orang pertama, bukan juga orang yang terakhir. Yang penting tahu kapan harus tutup mulut dan tahu siapa yang bisa dibayar. Hidup kok makin absurd ya. Pak, ini total dananya 300 juta. Banyak amat. Iya, dana dari pusat. Kita cukup buat laporan fiktif. Beli bahan seperlunya, sisanya kita simpan di tempat aman. Laporan fiktif? Maksudnya? Nih, foto jalan sebelum dan sesudah. Yang sesudah ini sebenarnya jalan kompleks sebelah. Kita edit dikit warnanya. Kasih filter HDR biar dramatis. Waduh, kayak YouTuber kuliner yang edit makanan jadi menggiurkan. Padahal rasanya bleh. Nah itu, sama. Yang penting tampilan. Nanti pon pengeluaran kita tulis. Beli semen 50 sak. Padahal cuma 15 sak. Bikin kwitansi toko bangunan fiktif juga. Tenang, semua udah biasa kok. Itu format laporannya dari mana, Pak? Nyontek dari kampung sebelah. Mereka juga main kok kayak gini. Aman sampai sekarang. Kalau ditanya orang pusat, tinggal bilang, jalan masih dalam pengerjaan. Pak, saya nanya jujur nih. Kenapa Bapak ngajak saya? Saya ini nggak punya pengalaman apa-apa. Nggak takut saya bocor. Justru karena kamu lugu. Lugu itu aset. Kamu bakal dianggap polos, bukan aktor utama. Dan lagi kalau sampai bocor, kamu yang duluan dipanggil. Jadi saya masih sempat kabur. Pak, ini sih bukan ngajak kerja sama. Ini ngajak tumbal. Tenang, nggak akan ketahuan. Saya udah setor bulanan ke oknum. Tiap proyek pasti aman. Gila juga ya sistem ini. Bukan gila, ini survival man. Hidup itu bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang bisa tahan paling lama. Duit tinggal segini. Tanggung hidup cuma sekali. Sekali-kali main kotor, masa iya langsung di penjara? Nah itu baru calon pejabat Konoha. Wah, Pak RT sama Ketua Karang Taruna datang juga. Iya Pak, kami mau lihat progres. Jalan ini penting demi kemajuan kampung. Tapi kok semennya cuma dikit Pak? Iya, strategi Pak. Kita pakai teknik ekosemen, ramah lingkungan. Jadi nggak usah terlalu tebal, biar bisa cepat menyatu dengan alam. Iya, kayak cinta Pak. Nggak perlu kelihatan, yang penting terasa. Loh, ini baru seminggu dibangun, kok udah kayak kerupuk remuk gini ya? Iya, kemarin anak saya main sepeda, bannya nyangkut di lubang, langsung jungkir balik. Ini proyek apa prank sih? Pak, ini, lihat sendiri. Grup WA warga rame, semua pada marah. Ada yang bilang aspalnya kayak dodol busuk, parah. Tenang man, biasa. Warga itu kalau nggak ada yang bisa dikeluhin, hidupnya nggak lengkap. Tapi Pak, ada yang tag saya sama Bapak. Terus nih, ada orang yang ngaku wartawan lokal. Mau datang sore ini, buat investigasi. Oh itu, si Yayan. Biarin, saya kenal. Orangnya gampang disogok. Nanti saya suruh masukin ke daftar penerima bantuan. Dapat 200.000, langsung diem. Pak, saya kok makin ngeri ya. Dulu saya cuma takut nggak bisa bayar kos. Sekarang takut diborgol. Kamu jangan ciut dulu. Masalah besar belum tentu bahaya. Yang bahaya itu kalau kamu kelihatan gugup.
Senyum aja, Man. Ingat, kita ini pengabdi masyarakat. Dengan sedikit tambahan fee, wajar dong. Permisi, saya Yayan dari Kabar Deso. Saya dengar proyek jalan ini dikerjakan Karang Taruna. Ada keluhan dari warga. Boleh saya nanya-nanya? Tentu boleh. Silakan duduk, Mas Yayan. Silakan, Pas. Pertama, kenapa aspalnya cepat retak? Dan kenapa anggaran tidak transparan di papan proyek? Wah, papan proyeknya kemarin dibawa kabur anak-anak buat main layangan. Masalah retak itu karena faktor cuaca ekstrim. Iya, Mas, di kampung sini cuacanya beda. Siang panas banget, malam dingin banget. Aspal jadi kaget gitu. Boleh saya lihat laporan keuangannya? Tentu. Tapi mungkin Mas Yayan mau ngopi dulu? Atau kita bahas ini secara kekeluargaan? Wah, saya suka kalau berdekatannya kekeluargaan, Pak. Lah, ini investigasi apa reunian? Aduh, aku dulu takut jadi orang gagal. Sekarang aku malah takut. Aku mulai terbiasa sama hal yang salah. Tapi hidup kan nggak selamanya ideal ya. Pak, aku nggak nyangka bakal kayak gini. Aku tuh dulu punya mimpi, Pak. Pengen buka warung kopi kecil, jualan gorengan sama teman-teman, usaha dari nol. Tapi sekarang aku di penjara. Bukan karena ngerampok atau nyolong ayam, tapi karena aku ikut-ikutan. Ikut tanda tangan tanpa ngerti apa-apa. Orang tua aku di kampung pasti malu, Pak. Ibuku itu sering cerita ke tetangga. Katanya aku kerja di kota bantu-bantu RT. Padahal kenyataannya, aku malah masuk berita bareng Pak RT karena korupsi. Bayangin, Pak. Ibuku nonton TV, lihat anaknya diborgol. Aku nyesel, Pak. Bukan cuma karena ditangkep, tapi karena aku milih jalan yang salah. Aku pikir cuma bantu-bantu doang. Ternyata jebakan. Aku takut, Pak. Takut ini semua nyeret aku selamanya. Takut masa depanku habis. Takut nggak bisa pulang kampung. Kamu kira kita bakal lama ya di sini? Hah? Maksudnya? Kalian pikir aku bakal lama ya di penjara? Iya kan? Aku juga mikir gitu. Tapi sekarang aku di sini, di tempat yang sama, kosan sempit, tembok ngelupas, dan jalanan kampung yang tetap berlubang. Aku nggak ngerti apa ini keberuntungan atau sistem yang rusak. Tapi satu hal yang aku ngerti, hidup ini aneh. Kadang yang salah bisa bebas, yang jujur malah dimaki. Sekarang aku nggak tahu arah hidupku. Mimpi jadi pengusaha? Entahlah, mungkin bisa, mungkin juga cuma tinggal angan.